Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun. Allah itu ganjil, bukan Allah sedang sholat witir. Innallaha witrun yuhibbul witro. Senang yang ganjil. Supaya pahalanya banyak, maka sekali lagi ya. Oke. Toyib. Bang Toyib sudah datang belum? Alhamdulillahilladzi a'tana bi ni'amin katsirah wa an'amana bi muqabalah sa'idah bi masjid agung al-mali'ah birrahmah wa birrijali wan nisa'is salihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Mas Hasan ini yang baru saja mimpin berjanjinan ya, merhabanan ya, maulidan ya. Kemudian ini panitia, ini yang dua ini mahasiswa. Oh magang, Win ya Mas. Oke ya. Oh Win Kudus. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cerah namun agak gerah, di luar yang gerah. Agak gerah ini kita dapat bermuajahah dalam rangka mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mau ke sini niatnya sejak kapan? Sejak tadi malam? Sejak kemarin? Kapanpun niatnya, walaupun belum berangkat, sudah dicatat oleh Allah pahalanya. Amin. Yang tidak amin berarti tidak mau pahala. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak tidak jadi, pahalanya tetap. Tapi jangan sampai diniatkan tidak jadi. Ya, ini rata-rata dari mana ini? Dekat sini ya? Oh jauh-jauh. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan saya mendapatkan tema tentang hijrah. Tahu hijrah ya? Ibu-ibu sedang hijrah tidak, bapak-bapak? Hijrah itu apa sih? Hijrah itu dari bahasa Arab. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan hijrah, baik berupa kata benda maupun kata kerja. Banyak kata-kata hijrah. Apa sih hijrah itu? Hijrah berasal dari hajaro yahjuru hajron, hijrah. Ini wajah-wajahnya wajah alumni pesantren ya. Betul? Ibu-ibu? Iya. Kalau di pesantren kan pernah belajar tasrifan ya. Masih ingat tidak? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan fahuwa fa'ilun, gitu ya. Jadi hijrah tadi adalah hajaro ya, juru hajron. Kila hajron, hijrah artinya apa sih? Artinya adalah pindah. Artinya juga bisa putus. Arti lain berubah, arti lain menjauh. Jadi artinya
bermacam-macam. Itu menurut bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab artinya taroka, artinya intiqal, artinya tahawwala, artinya taghayyara, berubah. Ibu-ibu sudah lihat player belum? Player, tahu player? Player bahasa Jawanya apa? Hah? Nggak ada bahasa Jawanya ya? Itu kan di masa sekarang. Menurut istilah apa? Kalau tadi bahasa. Menurut istilah, hijrah adalah al-intiqal min baladis syirk ila baladil Islam. Apa? Al-intiqal. Maksudnya adalah pindah dari wilayah, daerah, negara, tempat yang penuh kemusyrikan dan kekafiran. Kemana? Menuju ke wilayah yang aman, seperti yang dilakukan Rasulullah. Dari mana? Dari Makkah. Bagaimana kondisi di Makkah pada waktu itu? Mayoritas orang musyrik, mayoritas orang kafir. Orang Islam itu aku lihat, maksudnya jumlahnya sedikit. Dan mereka ketika ibadah pun tidak aman. Banyak para sahabat, banyak budak-budak justru disiksa. Makanya ketika ibadah tidak aman, maka dianjurkan untuk hijrah. Kemanakah Rasulullah hijrah? Ke Madinah. Waktu itu namanya Yathrib. Jadi itu menurut istilah. Oleh karena itu, maka di antara para ulama membagi hijrah menjadi dua model. Pertama, hijrah hissiyah. Hijrah apa? Hissiyah. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah. Hissiyah itu apa sih? Hijrah hissiyah adalah bisa hijrah, bisa disebut juga hijrah badaniyah, hijrah makaniyah. Bukan makan. Makan itu tempat. Yang dilakukan Rasulullah adalah di awalnya merupakan hijrah tempat. Dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Hissiyah, zahir, karena nampak pindah. Itu yang dilakukan Rasulullah atau Rasul dan para nabi yang lain. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah. Makasih. Hijrah ma'nawiyah. Berarti non fisik, non tempat. Hijrah ma'nawiyah ini bermacam-macam. Bisa hijrah fikriyah. Bukan buk fikriyah. Hijrah fikriyah berarti pemikirannya dihijrahkan. Bisa hijrah qalbiyah. Bisa hijrah qalbiyah. Hijrah qalbiyah. Apa itu qalbiyah? Hati, pinter-pinter nih ibu. Qalbiyah berarti hati, bukan kalbiyah ya. Kalau kalbiyah apa? Kalb itu apa artinya? Kalb itu artinya apa? Anjing. Berarti ya hijrah qalbiyah. Berarti hijrah hati.
Jadi untuk ma'nawiyah ini bermacam-macam. Tadi apa? Fikriyah, pemikirannya. Qalbiyah, hatinya. Bisa juga hijrah ijtima'iyah. Ingat, hijrah ijtima'iyah, T. Taknya jangan dibuang ya. Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab kan? Halo? Halo? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya. Hijrah ijtima'iyah. Kalau taknya tidak terbaca, maka nanti hijrah jorok-jorok. Nah, hijrah ijtima'iyah adalah hijrah sosial. Walaupun kadang-kadang kegiatan sosial ini berdampak kepada sosial kepada pelakunya. Ada hijrah yang lain juga, banyak ya. Ma'nawiyah, makasih Mas Hasan. Hijrah ma'nawiyah ini bisa bermacam-macam, kondisional. Di sini namanya apa daerahnya? Gajah. Gajah ya. Di desa, kelurahan apa desa? Hah? Sambil Rejo. Oke, ya. Kondisi di kelurahan Sambil Rejo dengan daerah saya di Krapyak, dengan di Karangayu, dengan di Bulu atau Mangkang itu pasti beda. Kira-kira di situ cocoknya hijrah apa? Jadi untuk hijrah ma'nawiyah di era sekarang tentunya pastinya beda. Nah, yang dilakukan Rasulullah apa? Pertama, Rasulullah melakukan hijrah hissiyah, badaniyah, makaniyah. Selanjutnya ketika sudah sampai di Madinah, Yathrib, apa sih yang dilakukan Rasulullah? Jadi Rasulullah melakukan hijrah bersama para sahabatnya, tidak cuma hijrah hissiyah, tapi juga hijrah yang lain. Apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membangun masjid untuk kesejahteraan umat Islam dari segi rohani. Bukan cuma rohani bahkan. Jadi ini rifahiyah. Rifahiyah itu bahasa Arab kesejahteraan. Hijrah rifahiyah, kesejahteraan. Kesejahteraan umat Islam. Kemudian Rasulullah juga melakukan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Muhajirin siapa sih? Muhajirin adalah pendatang, tapi bukan penjajah. Karena datang secara baik-baik izin kepada pribumi. Pribuminya siapa? Ansor. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Masya Allah, mereka keduanya baik muhajirin maupun ansor luar biasa baiknya, tidak ada tandingannya. Di antara orang-orang muhajirin ketika hijrah, termasuk Abu Bakar, semua hartanya dibawa. Masih ingat tidak sejarahnya? Masih? Semua hartanya dibawa. Kakeknya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya siapa anaknya? Siti Asma dan Siti Aisyah ditinggal. Sampai-sampai si kakek itu bertanya kepada putrinya, "Madza taraka abuk lakum?" Apa sih yang ditinggalkan ayahmu kepada kalian? Jadi si kakek khawatir. La takhab, jangan khawatir kakek. Terus Siti Aisyah dan Siti Asma ambil kis,
Kis itu apa sih? Kis itu plastik keresek, bahasa Jawa plastik kresek, diisi batu supaya diperlihatkan kepada kakeknya. Kakeknya kan buta, lalu dipegangkan. Ini kek ini nih. Setelah batu itu dibungkus kresek, lalu dipegangkan ke kakek. Nih kek, nih banyak nih hartanya Abi. Oh ya sudah, berarti tenanglah. Nah, gitu. Dibawa. Tapi di antara sahabat yang hijrah karena mendadak, tidak bawa apa-apa, bawa badan doang. Istri ditinggal, anak-anak ditinggal. Ada juga yang sekeluarga, tapi ada yang tidak bawa apa-apa. Karena tidak bawa apa-apa, maka semuanya yang bawa apa-apa yang tidak dipersaudarakan dengan orang Ansor. Bapak Ibu masih ingat tidak? Pada masa itu yang namanya ta'adud, poligami itu lumrah, tradisi. Bahkan dalam sejarah Islam ada seorang laki-laki yang istrinya 300. Bukan 30 loh, 300. Jadi paling tek. Benar ya bahasa Jawa? Pating tek. Satu di Jeraka, satu di Mangkang, di Boja, Karangayu, Bulu, apa sini? Gajah, di mana-mana. Sehingga tidak hafal nama istrinya. Si Baheno, si Demplon, si Manis, si Pesek, si Mancung. Boro-boro hafal nama anaknya, nama istrinya pun tidak. Abu Sufyan berapa istrinya? 99. Kayak Asmaul Husna. Abu Bakar pun istrinya tidak satu. Maka termasuk orang-orang Ansor istrinya tidak satu. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah, orang-orang Ansor juga baik-baik banget. Ketika kumpul-kumpul gini nih, monggo bapak-bapak, istri saya ada 6. Silahkan pilih mau yang mana, nanti saya ceraikan. Enak sekali. Yang lainnya, monggo saya punya kebun kurma 10 hektar. Monggo Anda pilih yang mana. Itu saking baiknya. Semuanya mukhlisin, semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dipilih oleh orang muhajirin, langsung diceraikan oleh orang Ansor. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Di antaranya itu, berarti hijrah non fisik dan makan tempat. Lalu masjid, Rasulullah tinggalnya di mana sih? Saking baiknya Rasulullah, orang-orang Ansor pribumi semuanya menyambut kedatangan beliau dengan apa ya lagunya? Mas Hasan pasti hafal. Beliaunya suaranya bagus. Lagunya apa Mas? Tola'al ya. Tola'al hafal ya. Nanti kalau waktunya masih ada di akhir. Menyambut beliau. Bahkan beberapa hari, beberapa minggu sebelumnya, ke jalan lagi. Ini mana yang kami rindukan nih, nggak nongol-nongol. Ketika Rasulullah tiba, mereka mengharapkan, semua pribumi Ansor mengharapkan agar Rasulullah tinggal di rumah mereka. Tapi Rasulullah tidak mau menyakiti siapapun. Maka Rasulullah membiarkan Jamal itu onta. Ingat, tidak boleh Jamal. Maka kalau ada yang namanya Jamaluddin, onta agama, maka harus Jamal. Jamal itu bagus, indah. Ingat,
bahasa Al-Quran itu tidak boleh dipendekkan, dipanjangkan, harus sesuai tulisannya. Yang pendek dipanjangkan atau sebaliknya artinya akan berubah. Oke? Tayyib? Aduh, kayaknya ini kalau oke yang jawabnya dikit. Nah, hebat, mazbut, mumtaz. Dibiarkan onta itu jalan, ternyata jebulnya onta itu berhenti di tempat tanah anak yatim. Maka Rasulullah bertempat di situ. Selanjutnya apalagi? Masjid. Ternyata masjid itu digunakan untuk segala macam kegiatan. Dari aspek rohani, ibadah ritual pasti. Sholat, iktikaf, terus apa lagi? Musyawarah, rapat, jalan keluar dari segala permasalahan, berbicara tentang strategi perang, berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang undang-undang, semuanya di masjid. Jadi banyak sekali yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Emang hijrah diperintahkan ya? Tadi banyak sekali ayat tentang hijrah. Baik bentuk kata benda, bentuk kata kerja. Kata benda pun bermacam-macam. Ada isim biasa, ada isim masdar, ada isim maf'ul, ada isim fa'il. Banyak banget. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya biasa-biasa saja, tidak seperti Mas Hasan. Emang itu dari sononya. Suara itu susah ya, susah direka-reka. Saya ya dilatih beberapa kali ya tetap nggak bisa. Suaranya ya bagus sih sak kamar mandi. Surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina amanu. Gini, ceritanya begini. Tadi kan hijrah, para sahabat hijrah, tapi di antaranya ada yang tidak hijrah. Yang tidak hijrah itu mereka ragu-ragu antara hijrah dan tidak. Maka ketika orang kafir Quraisy berencana untuk perang, memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Tadi yang tidak melakukan hijrah itu karena menyembunyikan keimanannya. Menyembunyikan keimanannya. Oleh karena itu, mereka yang mukmin tidak hijrah diperintahkan oleh pimpinan orang-orang kafir untuk ikut memerangi kaum muslimin. Ya mau tidak mau, mereka mau. Ternyata di antara mereka itu ada yang terbunuh dan mereka perangnya di pihak orang kafir. Maka di antara mereka ada yang terbunuh. Oleh karena itu maka di ayat surat An-Nisa. An-Nisa itu ayat keberapa? Surat keberapa? An-Nisa itu adalah surat ke-4. Di tengah-tengah ayat 97 itu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Jadi di awal ayat itu diceritakan bahwa mereka itu meninggal. Zalimi anfusahum. Mereka meninggal, mereka berangkat perang Badar di pihak orang kafir. Maka di ayat tersebut zalimi anfusahum.
Mereka telah mendolimi dirinya sendiri. Jadi di dalam kubur mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kenapa kalian, apa yang kamu lakukan? Apa jawaban mereka? Kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang lemah menurut mereka, kami dianiaya, kami dipaksa untuk perang Badar di pihak orang kafir. Apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas banget? Kenapa kamu di Mekah terus? Kenapa kamu tidak hijrah bersama Rasulullah? Kenapa kamu tidak nyusul? Coba kalau nyusul, kamu tidak bakal dipaksa oleh orang-orang kafir. Jadi itu fatuhajiru fiha, itu diantara perintah. Ayat-ayat lain banyak. Tapi di situ fatuhajiru, ada atau tuhajiru berarti itu apa? Bentuk yang fiil mudhari atau kata kerja sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara arti dari hijrah tadi apa? Pindah, berubah, gitu ya. Kira-kira kalau sekarang bisa tidak kita melakukan hijrah? Bisa ya? Hijrah ini lagi ngetren banget. Para artis hijrah, para penguasa hijrah, para pengusaha hijrah. Hijrahnya bermacam-macam. Di antara hadis menyatakan bahwa hijrahnya itu apa sih? Al-hijrah, ya. Al-muhajir huwa hajaro manahaulahu anhu. Adalah maksudnya yang maknawi ya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Emang yang dilarang apa? Banyak. Di antara yang dilarang adalah maksiat, ya pasti dilarang, haram. Apalagi berzina dilarang, minum khamr dilarang, judi dilarang, judi biasa maupun judi online dilarang, gitu ya. Jadi itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya hijrah maknawiyah terutama di era sekarang apa sih? Meninggalkan keburukan menuju ke kebaikan, meninggalkan hal negatif menuju ke hal positif. Contohnya apa? Misal nih ibu-ibu atau mbak-mbak, mbak-mbak misalnya mahasiswi di perguruan tinggi umum kan bermacam-macam busananya tuh ya. Busanya bermacam-macam. Ada busananya yang ketat banget. Ada yang gunungnya ditonjol-tonjolkan. Ini bapak-bapak paham apa enggak ya? Fahimtum? Ada mahasiswa nih. Bahasa Arabnya sudah lulus belum? Fahimtum? Palestum? Palestina. Argentum? Ya. Nah, hijrahnya, hijrah ardiyah. Ingat ardiyah bukan alif. Kalau ardiyah itu bumi. Ini maksudnya ardiyah. Ardiyah menggunakan ain, maksudnya penampilan wanita maupun laki-laki. Misalnya seorang remaja tadinya rambutnya kemana-mana, rambutnya warnanya bermacam-macam, merah, kuning, hijau, kelabu, emang balon.
Perempuan itu kan serba menonjol. Betul tidak ibu-ibu? Menonjol atas depan ada dua. Semua orang sudah tahu perempuan serba menonjol ketika sudah gede, sudah dewasa. Karena semua orang sudah tahu, maka tidak usah ditonjol-tonjolkan. Gitu ya. Supaya tonjolannya tidak nampak banget dan tidak menyebabkan yang memandang itu pikirannya aneh-aneh, maka ditutupi. Oke? Thayyib? Iya. Kemudian apalagi? Kalau yang di belakang bawah semua iya. Mbak-mbak misalnya, saya kalau ngajar pertemuan pertama, Anda kalau mengikuti kuliah saya, ada syaratnya. Boleh pakai celana. Kalau celana dalam pasti. Boleh pakai celana panjang. Boleh gamis, boleh rok, boleh celana panjang. Dengan syarat atasannya tunik. Tunik itu berarti atasan di bawah lutut. Jadi atasan tidak boleh di atas pinggul. Kenapa? Di situ kan ada belahan pantat. Belahan pantat itu ketika nungging, bahasa Sundanya nonggeng. Ketika nungging, belahannya nampak, lebih nampak. Semua orang sudah tahu kalau pantat itu belah. Jadi belahannya tidak usah diperlebar. Itu berarti hijrah. Yang tadinya busananya biasa terbuka, busananya dibetulin yang syar'i. Itu berarti tampilan. Yang kedua apa? Dari segi ibadah. Mungkin untuk era sekarang, ibadah. Misalnya yang tadinya sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, dijadikan setiap waktu. Yang tadinya sholatnya cuma wajib, ditambahi sunnah. Nah, yang tadinya tidak pernah iktikaf, bisa iktikaf. Bapak Ibu kesini niat iktikaf tidak? Sudah niat? Iya, apalagi nanti ditambah sholat isyraq ya. Sudah niat ya, benar ya? Ya, biar pahalanya double-double. Pahala majlis taklim, pahala i'tikaf. Kalau dari subuh berarti ada pahala isyraq. Sholat isyraq. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang tadinya baca Qur'annya sehari cuma sak halaman, ditambah. Berarti hijrah, berarti berubah dari sebelumnya menjadi baik, menjadi banyak ibadahnya. Kemudian hijrah ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu berarti sosial. Yang namanya sosial kan bermacam-macam, gitu ya. Sosial di RT, tingkat RT, RW banyak banget. Di tingkat RT saya kelurahan sampai tingkat RT itu KWT. Tahu KWT tidak? Kelompok wanita tani. Di situ mereka kerja bakti, bersih-bersih balai RW, balai kelurahan. Masjid. Mas di sini suka ada kerja bakti tidak? Ada ya? Masjid di mana-mana ada. Saya di daerah sendiri, ibu-ibu saya ajak untuk kerja bakti. Jadi yang kerja bakti di masjid bukan hanya tugas bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga. Silakan lap-lap lemari, lap-lap buku, bawa tanaman, memperindah masjid itu pahalanya gede. Jadi ini hijrah. Oke ya, jadi hijrah disesuaikan. Ibu-ibu saya minta setiap RT, koordinator RT, ibu RT, ibu PKK, silakan Bu RT, kebijakan Anda. Siapa yang dipilih atau ibu-ibu inisiatif sendiri bawa kembang untuk diletakkan di masjid.
Lalu yang nyiram sopo? Yang terkadang mahasiswa atau yang tinggal di masjid, kadang masih kuliah, kadang nyambi kerja. Maka ibu-ibu dipiket, setiap RT itu piket, nyirami. Jadi ibu-ibu juga tugasnya banyak untuk mencari pahala, tidak usah jauh-jauh, dekat lingkungan kita sendiri banyak. Kehidupan sosial, misal kalau ke masjid ada kotak, itu kotak ya. Biasanya misalnya 1.000, silahkan ditambahi berapa deh, seikhlasnya. Tidak harus gede-gede, yang penting ikhlas. Biasanya cuma ngasih sama keluarga-keluarga deket, silahkan yang lain. Ini anak yatim ya di bulan Muharram. Lalu ini saya lihat jam. Tema saya, ibu-ibu lihat flyer tidak tulisannya? Refleksi hijrah, saatnya berubah dan mencari berkah. Kenapa mencari berkah? Berkah itu apa sih? Kalau kita habis pengajian, pulangnya bawa-bawa namanya apa? Berkat. Berkat. Yang dibawa-bawa itu tak kira itu orang Sunda doang yang berkat. Jadi juga jebulnya namanya berkat ya. Itu waktu saya kecil ngertinya berkat itu yang dibawa ketika pulang pengajian. Jebulnya berkat itu berasal dari berkah, barokah. Maka ketika kita misalnya ada yang kawinan, mabruk, Allahu yubarik fi, semoga Anda mendapat barokah. Kenapa? Karena makanan itu didapat setelah kita pengajian. Di pengajian itu apa? Bermacam-macam toh. Baca Quran, baca sholawat, Asmaul Husna, ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada marhabanan, berjanjinan, maulidan. Harapannya mendapat berkah. Makanya terkadang ketika pengajian atau apalagi khataman dibuka ininya, buka supaya dapat berkah. Berdasarkan hasil penelitian muslim maupun non muslim, bahwa air minum nih ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini ada getaran yang menyebabkan sesuatu yang positif. Pernah tidak seperti itu? Bawa minum gitu ya? Oke. Jadi Bapak Ibu yang berbeda, berkah itu apa sih? Jadi itu dinamakan berkah. Berkah itu adalah langgeng atau tetapnya kebaikan, atau bahkan bertambah. Misal nih, setiap hari Minggu pagi bapak-bapak, ibu-ibu ikut ngaji di sini. Kalau tetap itu berkah. Kalau ternyata berikutnya justru tidak, beberapa kali tidak, berarti berkahnya hilang. Kalau Jumat pagi bapak-bapak, ibu-ibu memberi sesuatu makanan rutin, dawam, istiqomah, berarti berkah. Atau bertambah, tidak hanya memberi makan hari Jumat, tapi juga di hari Senin, hari Kamis, ketika puasa, ngemis, kemisan maksudnya. Jadi berkah itu kebaikannya netep. Bahasa Jawanya saya tidak tahu. Kebaikannya bertambah. Terus kenapa mencari berkah di bulan ini, di awal tahun Hijriah? Banyak sekali keberkahan, keselamatan yang dialami para rasul dan anbiya. Harapannya kita juga mendapatkan hal tersebut. Apa? Diterima taubatnya Nabi Adam. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Selamatnya Nabi Ibrahim dari apinya Namrud. Banyak sekali yang dialami Rasulullah, tentunya banyak.
Itu berarti berkah, mizah, fadilah, keutamaan di bulan ini, di awal tahun Hijriah. Kemudian apa? Puasa. Puasanya kapan, Bu? Asyura. Hari apa? Kalau tidak salah hari Ahad, betul ya Mas? Hari Ahad. 10 Muharram hari Ahad. 9-nya Tasu'a hari Sabtu, betul tidak Mas? Kemudian berikutnya 11-nya hari Senin, silahkan puasa. Karena puasa di tanggal tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ahtasibu Allah ayukaffiras sanah allati qablahu. Pahalanya apa? Diampuni dosanya setahun sebelumnya. Dan puasa ini adalah tingkatan kebaikannya, pahalanya setelah puasa Ramadan. Itu dalam hadis. Afdalus siyam ba'da Ramadan, saum di bulan Muharram. Makanya bulan ini dinamakan Syahrullah. Maksudnya apa? Bulan Allah. Dinisbatkan kepada Allah karena Allah akan memberi pahala sekehendaknya Allah. Oleh karena itu silakan di bulan ini kita cari berkah. Harapannya mendapat pahala yang luar biasa. Bahkan di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Jadi ibu-ibu kalau melakukan sodakoh, walaupun dicemplungkan sodakoh itu 5.000 ataupun 10.000 ataupun 1.000, dilipat gandakan di bulan ini. Jadi silahkan ibadah ritual, sholat, iktikaf, sunnah-sunnah, sodakoh dilipat gandakan. Caranya bagaimana? Ya silahkan, berarti menjalankan perintah Allah, tidak hanya yang selama ini dilakukan, apapun banyak sekali perintah Allah. Sholat sunnah-sunnahnya ditambah, istighfar. Kita punya dosa tidak Bu? Bapak punya ya? Innal insan manul khotok wan nisyan. Tidak ada yang tidak punya kesalahan. Jadi kita mari bertobat, kita istighfar. Istighfar itu tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi disebabkan oleh istighfar justru memperbanyak rezeki. Boleh deh tanya sama orang-orang pinter, sama banyak para kiai, para ustadzah, para orang-orang yang sudah menjadi gede. Kebanyakan mereka baca istighfar, baca Al-Fatihah. Itu hikmahnya luar biasa. Silakan sodakohnya ditambah, segalanya ditambah, maksiatnya ditinggalkan, dan muhasabah. Jadi kita berubah di bulan ini, kita berubah, kita muhasabah supaya mendapat berkah. Sampai jam berapa Mas? Hah? Ya, katanya 5 menit lagi karena ini mau ada acara apa itu? Ya, jadi ibu-ibu, berkah ini tentunya ini karena awal tahun Hijriah. Di dalam surat At-Taubah, bulan yang hurum, itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahron. Bulan-bulan Hijriah itu kan ada 12 ya. Minha arba'atun hurum. Selain Muharram ini apa Bu? Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Jadi silakan di 4 itu double pahalanya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia dipersilahkan untuk mencari berkah dengan apa saja yang bisa menyebabkan pahala bertambah. Tinggal 1 menit lagi saya baca ini ya. Saya baca pantun. Sebentar. Tadi baru saya pantunnya. Nah, pantun ya. Malam ini terasa indah. Cakep dong.
Malam ini terasa indah. Ditambah kawan traktir makan. Hijrah adalah berubah dan berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Satu lagi, setelah sakit jadi kurus, setelah sehat langsung belanja. Niat hijrah harus lurus, hanya untuk Allah semata. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, remaja ada anak-anak tidak, itulah tadi refleksi hijrah. Saatnya berubah dan mencari berkah. Tentunya pasti saya banyak kekurangan, karena innal insana wal khata' wan nisyan. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Innal insana mahal khata' wan nisyan. Pergi ke taman bertemu aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.